Di video kali ini saya akan mencoba untuk membagikan tips terbang aman dan hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan take off pada DJI Mavic Mini kita. Seperti apa? Simak terus videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Nana Gusmayana. Buat yang belum subscribe, silahkan diklik tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari saya. Tidak ada ruginya kalian menekan tombol subscribe karena tidak menyebabkan kerugian apapun pada akun atau YouTube kalian. Oke, kita masuk ke videonya. Semoga bermanfaat. Oke, sebelum kita melakukan penerbangan atau take off, kita harus mengetahui di mana lokasi kita akan menerbangkan drone tersebut. Maksudnya yaitu zona wilayah kita termasuk zona yang terlarang untuk terbang atau bukan. Kita dapat mengeceknya di DJI Fly. Di situ masuk ke menu Fly Spot. Kita lihat di situ kita dalam lingkaran atau garis yang dilarang atau tidak. Nanti untuk lebih lengkapnya saya jelaskan langsung di DJI Fly. Oke, kemudian setelah wilayah kita untuk terbang adalah wilayah yang diizinkan, kita harus mencari tempat yang agak luas, minimal dari drone ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, yaitu 3 meter, 3 meter, 3 meter. Maksudnya agar drone terhindar dari obstacle atau gangguan-gangguan atau orang lewat atau masyarakat umum. Hal itu justru akan membahayakan kepada orang lain. Maka dari itu kita harus memastikan area tersebut bebas dari obstacle atau rintangan-rintangan atau benda-benda asing. Kemudian kita juga harus mencari tempat yang rata, permukaannya rata. Dikarenakan DJI Mavic Mini kita memiliki gimbal yang jaraknya cukup tipis dengan permukaan tanah. Jika kita tempatkan Mavic Mini kita pada posisi yang tidak rata, hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan gimbal overload karena gimbal terhalang pergerakannya, yaitu menyentuh tanah atau menyentuh bagian objek-objek lain yang ada di tanah yang tidak rata tersebut. Maka dari itu, jika kita memiliki landing pad, ada baiknya kita tetap menggunakan landing pad untuk terbang maupun mendarat, atau lebih baik lagi kita menggunakan tangan jika sudah bisa. Oke, setelah kita pastikan permukaannya rata, kemudian hal yang tidak kalah penting yaitu kita harus melepas penutup gimbal atau gimbal cover. Biasanya kebanyakan kita lupa membuka penutup gimbal. Hal tersebut juga mengakibatkan gimbal overload, atau ketika sudah terbang penutup gimbal masih terpasang di atas. Hal tersebut justru akan sangat membahayakan, terutama pada gimbalnya tersebut. Oke, setelah dari fisik, gimbal, permukaan, dan area sudah semua kita pastikan aman, langkah yang selanjutnya yaitu kita masuk ke menu DJI Fly. Pada DJI Fly, kita bisa lihat di pojok kiri atas ada keterangan zona yang dianjurkan. Itu maksudnya apa? Nah, itu artinya zona pada saat ini atau wilayah kita akan menerbangkan drone di sini adalah zona yang dianjurkan atau diperbolehkan. Jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang daerah mana saja yang dilarang untuk menerbangkan sebuah drone, kita bisa melihatnya di yang ada tulisan Fly Spot. Kita bisa klik saja di situ. Oke. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah Google Maps. Nah, titik ini adalah titik di mana posisi kita. Di sini diperbolehkan untuk menerbangkan sebuah drone tanpa batasan tertentu. Oke,
Nah, bagaimana atau daerah mana yang dilarang untuk melakukan penerbangan? Kita bisa zoom out aja. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada garis biru, garis abu-abu, dan merah. Apa maksudnya itu? Nah, kita bisa klik satu-satu di sini. Nah, yang merah ini artinya daerah ini adalah Halim Perdana Kusuma International Airport. Di sini kita tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbangan. Nah, daerah yang biru merupakan sekitar dari bandara tersebut. Di sini juga kita tidak diperbolehkan atau diperbolehkan dengan menggunakan izin-izin tertentu yang kita tidak tahu itu apa. Nah, khususnya saya belum mengetahui izinnya seperti apa. Kemudian yang abu-abu ini apa? Ini adalah altitude zone. Jika kita menerbangkan di daerah ini, altitude limitnya adalah 150. Tidak boleh lebih dari itu karena ini termasuk jangkauan dari lurus dari bandaranya atau jalur pesawat mungkinannya. Nah, di sini juga ada warna biru kurang lebih sama dengan Halim. Kita zoom out lagi, daerah mana saja. Nah, ini ada di Tangerang, ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oke, kurang lebih itu. Nah, cukup jelas ya di sini. Jadi, daerah mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbangan. Saat ini kita berada di titik ini. Nah, di sini kita boleh menerapkan penerbangan, yang mana jika kita kembali, ini adalah zona yang dianjurkan. Setelah kita pastikan zona atau wilayah kita diperbolehkan, aman untuk melakukan penerbangan, kita boleh langsung hubungkan pesawat. Sebelumnya, kita nyalakan dulu remote control dan klik 2 kali tombol power, kemudian kita nyalakan aircraft, klik 2 kali tombol power. Oke, kita tunggu sampai keduanya terhubung. Kemudian kita masuk ke menu selanjutnya. Setelah aircraft terkoneksi dengan remote control dan juga devices kita, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengecek kondisi dari koneksi aircraft kita, yaitu kita masuk ke menu keselamatan. Kita baca di sini perlindungan penerbangan ketinggian maksimal. Biasanya di sini saya setting itu di 120. Kemudian untuk jarak maksimal tidak terbatas. Tinggi RTH otomatis itu disetting sekitar 100 meter untuk di kota agar lebih amannya ya, supaya tidak menabrak bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi di kota. Kemudian untuk perbaharui titik asal, ini kita perlu lakukan. Nah, biasanya perbaharui titik asal ini akan otomatis terupdate ketika pesawat atau aircraft sudah mulai lepas landas. Kemudian untuk sensor kompas normal, kalibrasi. Nah, ini kita bisa lakukan kalibrasi kompas jika ada keterangan atau info diharuskan mengkalibrasi kompas. Jika tidak ada, kita tidak usah melakukan kalibrasi kompas. Kemudian IMU juga, IMU normal, ini ada bacaan kalibrasi juga. Itu kita bisa lakukan kalibrasi jika ada permintaan sama seperti kompas. Jika tidak ada permintaan untuk kalibrasi, kita tidak usah melakukannya. Kemudian informasi baterai, di sini kita bisa lihat dulu keamanan baterai kita dari tegangan, suhu baterai ini sudah masuk. Waktu baterai terisi, ini adalah cycle time atau cycle count, tanggal produksinya ada. Oke. Di sini yang perlu kita pastikan adalah tegangannya sekitar 8 volt, 7 sampai 8 volt. Itu termasuk aman. Kemudian buka zona geo. Nah, di sini tidak perlu ya. Kemudian kita identifikasi jarak jauh, find my drone, mengatur keselamatan lanjutan. Oke, dari segi keselamatan itu. Kemudian untuk menu kendali pesawat, nah ini kita pastikan posisinya normal. Dalam posisi normal, GPS unitnya metrik, biasanya saya pakai metrik agar kita lebih mudah untuk membacanya. Kemudian gimbal, ini mode follow, mengatur gimbal lanjutan, kalibrasi gimbal,
Nah ini kita bisa lakukan kalibrasi, pusatkan kembali gimbal. Mode tongkat, mode 2. Nah ini modenya bisa sesuai dengan selera kita ya, untuk posisi throttle dan posisi berbeloknya. Kemudian kalibrasi RC, ini kalibrasi remote control untuk penerbangan. Nah ini tidak usah. Kemudian untuk kamera, oke, di sini kita cek aja, tidak ada yang perlu kita atur-atur. Kemudian untuk transmisi, nah ini biasanya kita pilih otomatis. Nah ini kalau sekarang dia sedang memasangkan ke channel nomor 3. Nah ini intervensinya tinggi sekali ya. Jadi kalau seperti ini kita bisa memilih untuk manual. Nah biasanya kita pilih di sini yang paling kecil angkanya atau grafiknya, yaitu kita 149 ke atas itu adalah mode 5 GHz. Oke, bisa kita pilih di 165. Oke, nah seperti ini supaya pesawat bisa terbang dengan tanpa gangguan intervensi atau sedikit intervensi dari sekelilingnya. Oke, ini tentang ini tidak usah diatur-atur. Oke, oke. Kemudian setelah kita pastikan semua aman, kita bisa langsung hidupkan pesawat atau aircraft. Bisa dengan mode take off otomatis atau dengan mode arming biasa seperti ini. Take off. Kita bisa langsung naikkan pesawatnya secara perlahan. The home point has been updated. Please check it on the map. Oke, di bawah terlihat ada landing pad. Jadi kita atur posisi gimbalnya dulu. Nah ini, oke, sudah terlihat. Pada posisi ini biasakan jangan langsung kita menerbangkan pesawat secara langsung jauh begitu, dikarenakan kita harus melakukan pengecekan titik home point. Oke, caranya yaitu sebelah kiri kita klik, kita pastikan home point-nya tepat di area kita, agar ketika nanti pesawat lepas kontrol atau kehilangan sinyal dari remote control, pesawat akan otomatis RTH ke tempat kita atau saat ini kita take off. Oke, setelah sudah dipastikan, kita kembali ke mode Oke, kita kembali ke menu utama. Di sini tidak ada kartu SD karena saya tidak memasang kartu SD, karena pada saat ini saya hanya akan mencoba untuk tips terbang aman. Oke, setelah semua itu sudah kita pastikan, kita boleh langsung terbang sesuai dengan keinginan kita, yaitu kita bisa lakukan penerbangan maju, mundur, tinggi. Tapi yang kita harus perhatikan yaitu sekeliling kita, agar pesawat tidak menabrak sesuatu di sampingnya atau di sekitarnya, atau yang lebih membahayakan lagi yaitu mengganggu pengunjung tempat kita penerbangan pesawat tersebut. Jika kita sudah selesai atau baterai sudah hampir habis, kita boleh mendaratkan ke tempat semula atau kita cari landasan yang rata. Bisa kita lihat dari gimbal, kita lihat ke bawah, pastikan posisi tersebut rata, baru kita turunkan. Jika kita sudah pastikan posisi di bawahnya rata, kita bisa kembalikan gimbal ke posisi awal, kemudian kita lakukan landing. Oke, seperti itu. Saya rasa cukup sekian untuk tips terbang aman kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.